Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad ya karim. Tentang pengertian tauhidul af'al hamba menurut pendapat beberapa mazhab. Mazhab yang pertama yaitu menurut pendapat mereka mazhab Mu'tazilah. Mazhab ini berpendapat bahwa merupakan i'tikad mereka bahwa segala apapun yang terjadi adalah pada hakikatnya terjadi karena adanya kodrat daya mampu makhluk itu sendiri. Kodrat hamba yang hawadis menurut mereka adalah memberi bekas atau menentukan. Mereka tidak mau tahu tentang apa yang kita sebutkan pada hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu golongan ini termasuk golongan ahli bid'ah dan bahkan fasik. Mu'tazilah ini menurut arti bahasa ialah orang yang terasing atau terpisah. Pembangunan mazhab ini ialah Wasil bin Atta. Menurut sejarah, Wasil pernah berguru atau belajar dengan Imam Hasan al-Bisri rahimahullah ta'ala, pembangun golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pernah terjadi suatu debat yang sengit antara Imam Hasan al-Bisri dengan murid beliau yaitu Wasil tentang masalah apakah seorang mukmin yang maksiat bisa masuk surga atau tetap di dalam neraka. Lalu Imam Hasan al-Bisri rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa orang yang tersebut dinamakan mukmin maksiat. Apabila dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka, kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam syurga karena adanya iman. Tentang pendapat ini, si Wasil tidak dapat menerimanya meskipun si guru sudah memberikan tentang dalil-dalil yang kuat. Dengan adanya pertentangan ini, Imam Hasan al-Bisri berkata, "I'tazila ana Wasil, telah berpisah dari kita wahai si Wasil." Dari kata i'tazilah inilah kemudian lahir mazhab Mu'tazilah. Pendapat golongan Mu'tazilah mengenai perbuatan hamba yang mereka yakini jelas bertentangan dengan ajaran Al-Quran dalam surah Asy-Syu'ara ayat 78 sampai dengan 82. Pandangan yang kedua dari mazhab Jabariyah. Mazhab ini beriktikad bahwa segala macam perbuatan adalah perbuatan Allah sendiri dan mereka tegas pada pendirian demikian. Ini pendapat tauhidul af'al dalam mazhab Jabariyah. Mereka tidak memandang adanya kenyataan perbuatan Tuhan pada hamba sebagai sandaran. Dengan pendirian demikian maka mereka tidak dapat mencapai derajat kamal, tingkat kesempurnaan dan nyata-nyata bertentangan dengan jalannya syariat. Pendapat dari mazhab Jabariyah ini sangat bertentangan dengan syariat yang zahir, bahwa mereka itu menyandarkan segala sesuatunya baik dan buruk yang kita lakukan di muka bumi ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah bahwa i'tikad demikian adalah kufur zindik. Sedangkan pendiri faham Jabariyah ini yaitu Zaham bin Safwan itu nama Jahimah. Penganjuran yang terkenal ialah Ju'di bin Saman yang dipelajarinya dari seorang Yahudi bernama Talut bin Asam. Zahab bin Safwan ini adalah seorang yang berasal dari Parisi di Khurasan yang dahulunya adalah seorang Yahudi. Karena kalah dalam suatu peperangan, dia ditawan oleh pasukan tentara Islam. Kemudian dia masuk agama Islam. Beberapa lama kemudian dia diangkat menjadi sekretaris dari Suraih bin Haris. Pada waktu itulah ia berkesempatan mengedarkan fahamnya. Karena kesesatan ajarannya ini dia dibunuh oleh Muslim bin Akhwas al-Mazani pada akhir pemerintahan Bani Marwan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada waktu menghadapi golongan ini di Syam, yaitu golongan Jabariyah nih, beliau berkata, "Wahai orang-orang munafik di zaman lampau dan pengunjung masjid yang fasik, kenapa kamu melemparkan kejahatan kepada Tuhan sedangkan kamu nyata-nyata berbuat jahat? Padahal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu masa nanti suatu kaum yang melakukan maksiat, kemudian mereka berkata Allah ia menakdirkan demikian. Maksudnya mereka lepas diri tanggungjawab dan Allah sendirilah yang harus menanggung jawab akibatnya.
Maka siapa yang menantang kaum ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sama artinya mereka mencabut pedang dalam satu perang fi sabilillah. Tauhidul af'al menurut mazhab Asy'ariyah, yang sekarang saya yang pembaca ini pakai juga di mazhab Asy'ariyah, pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Golongan ini berpendapat dan berkeyakinan bahwa segala macam perbuatan, kejadian dan peristiwa pada hakikatnya, pada batin hamba adalah perbuatan Allah. Akan tetapi bagi hamba masih ada yang dinamakan usaha dan ikhtiar. Namun sebenarnya usaha ikhtiar itu sendiri menurut faham ini tidak memberi bekas atau tidak menentukan. Pada usaha ikhtiar inilah ta'alluq hukum syarak, berlakunya hubungan perintah dan larangan. Tetapi Allah jualah yang memberi bekas atau menentukan. I'tikad ini dinamakan i'tikad mazhab Asy'ariyah. I'tikad yang demikian ini adalah i'tikad yang makbul, dapat dipegang, dan yang dapat menyelamatkan diri dari bahaya dunia dan akhirat. Pembangun mazhab ini ialah mazhab Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Beliau ternyata berjasa besar dengan menyusun ilmu kalam atau ilmu tauhid yang sampai sekarang dipakai oleh hampir seluruh umat Islam sedunia. Beliau juga tercatat sebagai pembangun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang berikutnya tentang Tauhidul Af'al menurut pandangan Ahlul Kasyaf, kelompok yang berpandangan tembus atau cerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini adalah suatu kelompok yang sudah terbuka segala dinding atau hijab serta tembus pandangan serta pengertian mereka terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka memandang dengan musyahadah bahwa segala macam peristiwa ini pada hakikatnya, pada batin, jiwa dan ruh mereka perbuatan af'al Allah Ta'ala yang disandarkan kepada hamba, yaitu bentuk mazhar kepada hamba. Semisal contoh, suatu pulpen di tangan seorang penulis, kemudian timbul hurufnya karena gorisan pena. Karena tulisan pulpen tersebut pada hakikatnya tidak mempunyai kemampuan apa-apa si pulpen ini untuk membuat huruf tersebut. Semua huruf itu adalah dari si penulis atau si pemegang pulpen. Beginilah sebenarnya apapun jua yang terjadi di dalam alam ini pada hakikatnya adalah daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang kita pandang secara batin, yang kita pandang secara hakikat, tapi bukan kita pandang secara syariat. Jadi catatan khusus untuk Ahlul Kasab, mereka ini adalah bukan suatu golongan tertentu sebagaimana mazhab-mazhab yang lain. Mereka ini sebenarnya adalah kelompok dalam lingkungan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tetap mempertahankan pendirian syariat yang berhakikat dan hakikat yang bersyariat. Hal ini dapat kita buktikan terhadap pengarang kitab ini, yaitu kitab Ad-Durrun Nafis, bahwa beliau tetap bermazhab Syafi'i dan i'tikadnya adalah Asy'ari. Ada sementara orang berpendapat bahwa paham ini termasuk paham Jabariyah. Menurut kami pendapat demikian adalah keliru. Yang jelas perbedaan dengan Jabariyah itu ialah dengan segi pandangan terhadap hukum-hukum syarak. Kalau Ahlul Kasab amat menekankan tentang keharusan melaksanakan hukum syariat, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di Al-Qur'an dan disampaikan kepada Rasulullah, dan begitu juga dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan atau setidak-tidaknya jangan berkeyakinan bahwa bila mana sudah berhakikat lalu gugur beban syarak terhadap kita yang masih bertubuh syariat. Ahlul Kasab adalah kelompok yang benar-benar ingin mencapai tingkatan ihsan sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Andai kata Anda tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, namun Allah tetap melihat Anda. Makanya apabila kita salat itu, di antara kita berdiri dengan Ka'bah itu di antaranya ada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hanya yang dapat saya sampaikan pada
masa ini. Nanti kita sambung